Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan saya doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Da'alana Hotel. Ini tempatnya Masya Allah dengan pemandangannya yang Allah berikan begitu luar biasa. Nah, teman-teman semua pernah nggak mendengar ada istilah menyenangkan istri itu akan memberikan rezeki suami menjadi banyak dan melimpah. Nah, ternyata kalimat itu mempunyai dasar. Yang pertama, istri itu adalah bidadari untuk suaminya. Bidadari kedua, yang pertama tentunya adalah bidadari seorang ibu kita. Nah, ketika kita memberikan kesenangan, ketika kita menyenangi istri kita, tentu ada kebahagiaan di dalam batinnya sehingga dia merasakan begitu gembira, begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan suami yang bisa menyenangkan dirinya, maka niscaya akan ditambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya dan kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat daripada istri-istrinya? Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah dengan kalimat ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Artinya di sini ada tugas seorang suami untuk membahagiakan istrinya, baik lahiriah ataupun batiniah. Lahiriahnya apa? Memberikan nafkah kepada istrinya. Ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, menafkahkan daripada harta-harta yang telah Allah berikan kepada kita, terutama kepada keluarga kita. Jangan kita sibuk di luar memberikan nafkah kepada orang lain sementara anak istri kita tidak kita perhatikan. Yang paling pertama kita perhatikan adalah keluarga kita. Sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah menyuruh kita untuk menjaga keluarga kita terlebih dahulu, baru kita keluar daripada keluarga kita. Diri kita kita perhatikan, keluarga kita, baru saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus membahagiakan anak dan istri kita agar rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika istri kita merasa bahagia, dibahagiakan oleh suaminya, niscaya pasti ada batin, ada cahaya batin yang akan terpancar di dalam satu rumah tersebut. Ketika seorang istri bahagia, pasti dia akan bahagia mengurusi suaminya, bahagia mengurusi anak-anaknya, sehingga nanti seorang suami ketika keluar dari rumahnya, dia selalu ingat kepada istrinya, dia selalu ingat kepada anak-anaknya. Dan seorang suami akan begitu semangat mencari rezekinya ketika seseorang yang ada di rumahnya mengeluarkan pancaran positif sehingga suaminya tidak macam-macam. Mudah-mudahan share yang singkat ini, pengalaman yang singkat ini memberikan masukan, memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan
Saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, sehingga bisa memberikan kebahagiaan untuk anak dan istrinya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.